Ya, shalom semua Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi shalom, puji nama Tuhan. Hari ini kita boleh ada semua karena kemurahan Tuhan. Kita mau mengucap syukur di hari perdana ini, kebaktian yang perdana hari ini. Semua karena Tuhan Yesus baik. Amin. Mari sama-sama sebelum kita memulai ibadah, kita akan berdoa. Kami mengucap syukur, kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami bersyukur Tuhan Engkau baik, kasih setia Tuhan tidak pernah habis dan selalu baru tiap pagi bagi setiap kami umat-umat-Mu Tuhan. Kami sebentar Tuhan, kami mau memulai ibadah ini. Kami menyerahkan seluruh ibadah ini Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang hadir Tuhan, Engkau yang melawat setiap kami, menyembuhkan, memulihkan setiap kami Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur, biar nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Kita akan mendengarkan Mazmur 91 dilanjutkan Pentakosta yang ketiga. Saya persilakan multimedia. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom saudara, apa yang tak bisa terpisahkan dari generasi saat ini? Jawabannya yang pasti adalah smartphone. Banyak orang beranggapan kini ketinggalan dompet tak seburuk ketinggalan smartphone. Sebegitu lekatnya keterikatan dengan smartphone, tak lain karena kebutuhan akan internet yang makin membuat ketergantungan. Segala bentuk interaksi online, informasi, hiburan, bahkan transaksi jual-beli disajikan oleh layar kecil di depan matanya. Dr. David Schwem, seorang profesor dari Utah State University, mengadakan sebuah penelitian mengenai dampak penggunaan teknologi terhadap kualitas sebuah hubungan. Dari hasil penelitian tersebut, menunjukkan bahwa penggunaan gadget menyebabkan kerenggangan dalam waktu dan komunikasi, sehingga berdampak negatif dalam kualitas hubungan seseorang.
Kalau pemakaian gadget dapat merenggangkan hubungan antar manusia, apalagi hubungan antara manusia dengan Tuhan yang tidak dapat dilihat secara jasmani. Oleh sebab itu, di dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai keterasingan di dunia digital. Februari 2018, Barna Research meneliti lebih dari 1.500 anak muda berusia 18-29 tahun yang menggunakan smartphone. Jika dihitung, berarti mereka menghabiskan 115 hari dalam setahun hanya untuk menggunakan gadget. Meskipun gadget juga dapat digunakan untuk mengakses konten-konten rohani, namun survei membuktikan bahwa hanya 5,5% dari waktu tersebut yang digunakan oleh anak muda untuk membaca atau menonton konten yang dapat mendukung pertumbuhan iman mereka. Hal ini menyebabkan keterasingan yang mereka alami di dunia digital. Nah, memang Alkitab tidak pernah membahas keterasingan secara digital, tetapi bangsa Israel pernah diasingkan ke Babilonia selama 70 tahun. Kita bisa mengambil makna dan prinsip dari peristiwa itu. Sekitar tahun 597 sebelum Masehi, Nebukadnezar mengangkut bangsa Israel dan menawan mereka di Babilonia selama 70 tahun. Mereka ditindas, dijadikan sebagai pekerja rodi, dan lebih parahnya lagi, mereka dipaksa untuk beradaptasi dengan adat istiadat orang Babilonia. Artinya, mereka harus meninggalkan kebiasaan dan kultur yang sudah diwariskan dari nenek moyang mereka. Dalam masa pembuangan Babilonia, orang Israel harus hidup di negeri yang Allah dan kulturnya asing bagi mereka. Jika dibandingkan dengan peristiwa Alkitab ini, dunia yang kita hidupi saat ini bagaikan sebuah Babilonia digital. Tanpa sadar, orang seakan mendewakan dan mengabdikan hidup mereka untuk mengikuti ilah lain. Contohnya, figur publik, cinta akan uang, dan juga gaya hidup berfoya-foya yang dipertontonkan. Banyak orang berpikir, jika mereka tidak hidup mengikuti tren, maka mereka akan dianggap kuper, gak gaul, tidak relevan, dan dijauhi oleh teman-teman. Bukan berarti anak Tuhan harus menjadi kuno, tidak up to date terhadap perkembangan zaman, dan tidak boleh mengikuti tren tertentu. Saat itulah anak-anak Tuhan tetap harus menunjukkan perbedaan dan justru bersinar di tengah pengasingan seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Berikut ini adalah prinsip yang harus dilakukan anak Tuhan untuk dapat menjadi saksi. Yang pertama, hidup dalam keintiman dengan Tuhan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh BRC Indonesia, ada sekitar 86,6% dari anak-anak muda yang memiliki kehidupan yang intim dengan Tuhan. Namun di sisi lain, ada juga anak muda yang masih mengalami anxiety attack ketika berhadapan dengan berbagai masalah dalam hidup. Survei Sinode GBI menunjukkan ada sekitar 36% kaum muda GBI yang masih mengalami hal ini. Daniel 6 ayat 11 mencatat bahwa Daniel menjaga keintimannya dengan Allah dengan berdoa kepada Allah 3 kali sehari. Sehingga tidak membuat iman Daniel gentar ketika ia dihukum masuk ke gua singa. Hidup dalam keintiman dengan Tuhan berarti secara rutin berbicara, mendengarkan, dan meresponi suara Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, tidak menyembah Allah lain. Sadrak, Mesak, dan Abednego dicampakkan ke perapian oleh Raja Nebukadnezar karena mereka menolak untuk menyembah Allah orang Babilonia. Mungkin saat ini kita tidak disuruh menyembah patung, tetapi hal ini bicara tentang sesuatu yang kita puja, kita utamakan, dahulukan, lebih kita sayangi, dan mungkin membuat kita mengutamakan hal ini dibandingkan kepada Tuhan. Ingat, hukum Taurat yang pertama juga berbunyi, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Allah lain berarti idol, idola, pujaan, dan segala bentuk materi yang kita agungkan secara berlebihan. Yang ketiga, selektif dalam memilih apa yang dikonsumsi. Daniel juga berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Selektif berarti kita perlu memilah apa yang kita baca, jangan sampai membuat kita hidup dalam kekhawatiran. Apa yang kita dengar haruslah dapat menyemangati kita dan jangan sampai mematahkan pengharapan kita. Intinya, apa yang kita lakukan dengan tubuh kita dapat berbicara tentang siapa Allah yang kita sembah. Saudara, bukankah ini yang menjadi tugas kita yang hidup di era Pentakosta ketiga ini, yaitu untuk tetap menuntaskan amanat agung di era digital ini. Perkembangan zaman tidak dapat lagi kita hindari. Kita tetap dapat bersinar dan menyuarakan suara Tuhan, asalkan kita hidup dalam keintiman dengan Tuhan. Letakkanlah Tuhan sebagai yang utama, dan milikilah gaya hidup yang berbeda dengan kultur dunia. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Ya,
nama Tuhan. Mari sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami ada semua karena anugerah Tuhan. Kami ada semua karena kebaikan Tuhan. Kami datang Tuhan pada pagi hari ini. Kami menaikkan syukur kami. Kami berterima kasih sebab Tuhan baik. Terima kasih Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada semua karena kasih-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab
syukur. Mari ucapan syukur sama Tuhan. Engkau baik Tuhan Yesus. Engkau baik, Engkau baik Saya boleh mengundang Bapak Ibu, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya. Hosana bagi Sang Raja. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Hosana, Hosana bagi Sang Raja. Kami berikan segala pengagungan bagi Engkau Tuhan di tempat yang maha tinggi. Amin. Hosana, Hosana bagimu. Hosana, Hosana bagi Dia. Mari sambil angkat kedua tangan kita, sembah Dia. Hosana bagi Sang Raja. Amin. Hosana di tempat yang maha tinggi. Engkau layak Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Hosana, Hosana bagi Sang Raja. Hosana bagimu. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Hosana bagi Dia. Hosana bagimu Tuhan. Hosana bagi Dia. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Mari sama-sama kita sorakan haleluya sebanyak 3 kali Bapak Ibu. Saya hitung 1, 2, 3. Haleluya. 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 Tuhan Yesus baik bagi engkau dan saya. Haleluya. Kasih-Nya tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu. Tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, yang kami lihat hanya kasih-Mu. Tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya.
kesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Dia memang baik, sungguh amat baik untuk selamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, ya, sungguh amat baik, sungguh teramat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Mari lihat kanan kirimu dengan senyuman, katakan Yesus baik bagimu. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagimu, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagimu, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus Dia baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Bapak Ibu, ketika kata-kata Tuhan Yesus baik, saya percaya semua kita tanpa terkecuali merasakan kebaikan Tuhan. Amin. Amin. Kalau kita boleh bernafas, itu Tuhan Yesus sudah sangat baik, karena harga oksigen sangat mahal, Bapak Ibu. Amin. Yang merasakan kebaikan Tuhan boleh angkat tangan jempolnya ke atas. Jangan malu-malu, sebab Tuhan tidak pernah malu memberkati kita. Amin. Katakan Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Dia memang baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Selamanya Dia baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Untuk selamanya. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan paling dahsyat buat Tuhan kita. Dia sangat baik, amin. Amin. Yang percaya Tuhan kita sangat baik, sorakan sorakan haleluya. Haleluya, sama-sama kita katakan. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus. Yang percaya Tuhan kita baik, sama-sama kita angkat suara kita lebih keras lagi, katakan. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Siapa namanya? Dia baik. Sekali lagi, mari sama-sama kita angkat tangan kita lambai, katakan. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Engkau sangat baik. Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. haleluya. Engkau sungguh baik Tuhan, sangat baik Yesus. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah penyelamatku. Katakan, Kuasa maut dikalahkan,
hidupku dipulihkan ya Tuhan Allah kemenangan. Mari sama-sama katakan. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dari awal sama-sama kita katakan lagu ini. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Sama-sama angkat tangan kita katakan. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Oh. Sama-sama kita katakan. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Dia bagiku. Mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita katakan. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia Sekali lagi. baik bagiku. Katakan dia sungguh baik. Dia sungguh Kau sangat baik, baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Berikan sorak-sorai buat Tuhan sebab Dia yang Allah yang baik. Haleluya. Engkau baik Yesus. Haleluya. 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 Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Engkau Allah kemenangan kami. Kau hadir di tengah-tengah kami, Tuhan. Kemenangan terjadi di sini. Kami Ku yakin yakin Kau Kau hadir di sini. Yes, Lord. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas.
mujizat terjadi. Mujizatmu, mujizatmu terjadi di kemenangan, kemenangan terjadi, pemulihan, pemulihan terjadi di sini. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari yang sudah bisa berbahasa roh, yang belum panggil Yesus, 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 yang belum bisa bahasa roh, jangan diam, panggil Yesus, Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Engkau dahsyat Tuhan, Engkau ajaib, Engkau perkasa, Engkau mulia Tuhan, Yesus dahsyat, Yesus dahsyat, Yesus dahsyat, haleluya, haleluya. Di ibadah perdana ini Tuhan, kami berdoa biar pasukan malaikat-Mu membentengi tempat ini. Amin. Perlindungan darah Yesus sempurna untuk tempat ini. Amin. Untuk setiap kami, keluarga-keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi, yang bertalian darah dengan kami dimanapun mereka berada. Darah Yesus menutup bungkus setiap kami. Amen. Kami mau perkatakan sebuah roh yang bukan daripadamu, kami usir keluar dari tempat Dalam ini. nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada kuasanya. Bahkan semua sakit penyakit kelemahan tubuh, kami hancurkan patahkan di dalam nama Yesus. Keluar dari tubuh kami, keluar dari tubuh kami. Kami sehat, kami sembuh. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Pagi ini kalau saudara datang dalam kondisi tubuh yang sakit, ada kelemahan tubuh, saudara boleh angkat tangan. Tangan yang satu ditumpang tangan di bagian tubuh yang sakit. Tangan yang lain angkat tangan di hadapan Tuhan. Kiraku tu shikaya rakuro kahini. Hereko shanda kana ya reboriba. Hereka sheke kaku kikira kata kaya raba. Pagi ini Tuhan kami sepakat dengan semua jemaat-Mu yang ada. Mereka yang percaya mengangkat tangan ada mujizat kesembuhan. Yes. Mereka menumpang tangan di bagian tubuh yang sakit. Pagi ini kami percaya kesembuhan terjadi. Amen. Terjadi. Amen. Terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus, oleh belur Yesus sembuh. Oleh belur Yesus sembuh. Ereko shikara kata kaya raba. Saudara boleh duduk dalam hadirat Tuhan. Erakata shende ya raba kaya rada. Saya percaya Tuhan belum selesai. Amin saudara. Kira labakaya raba shekera basya boleh berdoa untuk Bapak di belakang Ibu Mary ada Bapak boleh bangkit berdiri Pak. Ya. Kira bakha shekera batakara. Bapak percaya Tuhan Yesus? Oke.
Demikian firman Tuhan, anakku ketahuilah kata Tuhan, bahwa aku yang memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan demi kemenangan. Mungkin di hari-hari yang lalu kau sempat merasa kalah, gagal. Tapi hari ini dengar kata Tuhan, ada janji pemulihan akan terjadi dalam hidupmu. Saya tidak tahu apa yang pernah Bapak alami, kegagalan-kegagalan dalam 2 tahun terakhir ini. Tapi dengar kata Tuhan, hari ini adalah hari mujizat buat engkau. Engkau akan melihat terobosan-terobosan terjadi dalam hidupmu. Dalam usaha, dalam keuanganmu secara khusus. Engkau akan lihat kata Tuhan dengan cara yang ajaib yang belum pernah engkau pikirkan sebelumnya. Uji dengan saya sampai dengan akhir tahun ini. Engkau akan melihat pintu-pintu itu terbuka bagimu kata Tuhan. Percaya, bangkit, bersyukur. Buang semua kesedihan, buang semua kekecewaan. Percaya kata Tuhan, aku akan melakukannya bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Kamu, ya benar. Hambamu berdoa Tuhan untuk anakmu, hambamu kekasih. Di balik semua senyum sukacitamu, di balik semua keceriaanmu, ada sesuatu yang dalam hatimu yang paling dalam, yang mungkin gak ada orang yang tahu. Gak ada satupun yang pernah engkau buka, ceritakan. Tapi aku tahu anakku kata Tuhan, ada satu jeritan, ada satu kerinduan yang dalam hatimu. Engkau mungkin berusaha untuk ceria, sukacita. Saya percaya pagi ini Tuhan akan mulai menjawab. Tuhan akan mulai memberikan jalan keluar. Ada seruan-seruan dalam doamu. Jangan berhenti berdoa kata Tuhan. Jangan berhenti berharap kata Tuhan. Percaya apa yang menjadi seruanmu. Aku dengar kata Tuhan. Bangkit dan percaya. Bangkit dan rebut kemenangan. Engkau akan lihat terobosan-terobosan itu terjadi dalam hidupmu. Apa yang kau lakukan akan aku buat berhasil kata Tuhan. Engkau akan lihat kata Tuhan. Dalam 3 bulan ke depan uji dengan saya. Terobosan-terobosan itu akan terjadi. Terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Kirabakana kaya raba shekira korakata ya raba. Pak Indra, kirakashe kirabakana shande kirekorakata karaba. Aku mengasihimu kata Tuhan. Engkau punya hati yang tulus, kau punya hati yang rindu untuk selalu menyenangkan hatiku kata Tuhan. Kadang-kadang kau berkata Tuhan aku gak bisa apa-apa. Ada banyak keterbatasan sepertinya mungkin engkau berkata Tuhan aku gak seperti orang-orang muda yang lain. Yang begitu antusias, yang begitu bersemangat, yang penuh dengan mungkin talenta dan kebisaan. Tapi dengar anakku, aku tidak melihat kondisimu menjadi satu kelemahan. Tapi dengan ketulusanmu, kesungguhan hatimu, aku akan memampukan engkau. Engkau akan lihat kata Tuhan, aku akan memunculkan engkau. Engkau akan lihat kata Tuhan, aku akan menaruh hikmat marifat. Engkau akan bangkit kata Tuhan, menjadi pemimpin-pemimpin yang menyuarakan pemulihan, yang menyuarakan akan nasihat-nasihat yang membangkitkan banyak orang. Mungkin dengan gayamu yang lembut, gayamu yang tenang. Tapi aku kata Tuhan sanggup memakai engkau dengan dahsyat. Bersama dengan istri, dengar kata Tuhan, keluargamu akan melihat terobosan-terobosan itu juga terjadi dalam hidupmu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Makasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Saya mau berdoa untuk yang baju coklat, boleh bangkit berdiri? Ya kamu, ya. Ya. Ada banyak penyesalan-penyesalan yang terjadi dalam hidupmu. Kadang-kadang kau berkata, Tuhan kau begini ya, kau begitu ya. Kau alami seperti ini, alami seperti itu. Tapi demikianlah firman Tuhan. Aku izinkan terjadi untuk mendatangkan kebaikan. Saya ulangi, aku izinkan terjadi kata Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Oleh karena itu percayalah, segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupanmu di hari-hari yang lalu, buang penyesalan, buang kekecewaan, dan pandang kepadaku kata Tuhan. Dan kau akan melihat bahwa rancangan-rancanganku adalah rancangan yang membawa masa depan yang penuh dengan harapan. Bangkit dan percaya bahwa janjiku ya dan amin dalam hidupmu. Keluargamu pasti akan dipulihkan. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kau baik, kau dahsyat. Kami percaya hadiratmu terus melanda di tempat ini.
Kami berdoa, kami minta Tuhan, kuasa-Mu yang dahsyat turun. Biar pengurapan pengajaran dari tahta Allah turun di tempat ini. Buka mata rohani, telinga rohani kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyiapkan hati seperti tanah yang subur, yang siap ditaburi dengan benih firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang gak ada apa-apanya Tuhan. Biar hamba-Mu hanya sampaikan pesan dan isi hati-Mu. Dan hamba-Mu berdoa sementara hamba-Mu sampaikan pesan dan isi hati-Mu. Tuhan menarik semua kami masuk dalam rencana-Mu yang tidak pernah gagal. Jangan tahan berkat-Mu Bapa. Untuk anak-anak-Mu yang hadir dalam ibadah pagi ini. Biarlah berkat gandum terbaik, minyak terbaik, anggur terbaik. Tuhan berikan berlimpah, limpah, 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 limpah. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan hamba-Mu berjanji Tuhan. Biar segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Yesus Kristus Tuhan Allah yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati dengan firman Tuhan pagi ini. Sama-sama katakan amin. Sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Thank you tim praise and worship. Wonderful. Shalom semuanya. Wow. Yang diberkati dan dilawat Tuhan boleh lambaikan tangannya. Mau sekali lagi beri kemuliaan yang terbaik bagi Dia. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Amin. Puji Tuhan. Nah, pagi ini saya mau share pada saudara tentang miracle restoration in new paradigm. Ya, miracle restoration ini bicara tentang mujizat pemulihan. Berapa banyak dari saudara rindu hidup kita dari hari ke hari ngalami mujizat demi mujizat, yang rindu lambaikan tangan. Wow, gitu ya. Banyak orang merindukan mujizat dan lawatan Tuhan. Amin, saudara. Banyak orang merindukan hal itu. Nah, saya percaya kita akan belajar pagi ini supaya apa? Mujizat pemulihan itu sungguh-sungguh terjadi. Dan di sini saya tulis in the new paradigm, paradigma yang baru. Kenapa? Karena tahun 2022 adalah tahun paradigma yang baru. Amin. Ya, saya nggak punya waktu banyak untuk menceritakan paradigma yang baru. Saudara terima aja, nanti ada bagian firman Tuhan yang buat kita makin jelas. Oke, lanjut, next. Oh ya, saya pakai ini ya. Kok saya next. Sorry, belum, masih baru. Haleluya. Oke, Yohanes 21 ayat yang pertama. Yuk semua jemaat baca ya dengan suara yang keras. 2, 3. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut, ayat 2. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan 2 orang murid lainnya. Bapak Ibu Saudara, ini momentum, ini waktu setelah Yesus bangkit. Dan sebelum Yesus naik ke surga, maka ada waktu di mana Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Betul saudara ya? Nah, ini salah satu kisah waktu Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Bukankah nanti tanggal 26 Mei kita akan merayakan kenaikan Tuhan Yesus? Amin saudara. Ya, berarti momen yang sama, waktu yang sama seperti 2000 tahun yang lalu di mana Yesus sedang menyatakan diri kepada murid-muridnya, maka momen yang sama hari-hari ini persis sebelum Yesus naik ke surga, Dia juga akan mengunjungi setiap saudara dan saya yang adalah murid-muridnya. Yang percaya katakan amin. Oleh karena itu pesan Tuhan pagi ini adalah jangan hanya sekedar jadi orang Kristen. Amin. Jangan hanya sekedar ya saya datang ke gereja. Jangan hanya sekedar oh ya saya pelayanan. Tapi kejar Tuhan. Apa saudara? Kejar Tuhan. Sampai Dia menyatakan dirinya dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Waktu Yesus menyatakan dirinya pada setiap murid-muridnya secara pribadi. Disitulah mujizat pemulihan akan terjadi. Apa yang saudara rindukan? Mungkin bisnis usahamu, keluargamu, kehidupanmu.
kerohanianmu, apapun yang kau rindukan untuk mengalami mujizat pemulihan. Hari-hari ini waktu kita kejar dia akan nyatakan diri kepada saudara. Dia akan pulihkan kita. Kita akan siap mengalami terobosan-terobosan mujizat yang dahsyat. Yang percaya katakan haleluya. Hal yang sama pada murid-murid Yesus. Mereka lagi ada di tepi danau Tiberias. Kalau Tuhan izinkan nanti kita ke Israel sama-sama saudara ya. Kita bayangkan bagaimana murid-murid Yesus ya yang sedang bengong di tepi danau Tiberias ya. Kenapa mereka bengong? Karena suasana hati mereka masih sedih ya, masih kecewa karena Yesus mati. Mereka belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mungkin saudara berkata, "Oh, saya tahu Yesus bangkit." Tapi mungkin pandemi, resesi yang ada di hari-hari yang lalu sempat buat kita sedih. Sempat membuat kita goncang, sempat membuat kita kecewa, sempat membuat kita putus asa. Seperti hal yang terjadi kepada murid-murid Yesus. Ayat 3 katakan, kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Wow, lagi bengong-bengong gitu di tepi danau. Tiba-tiba Petrus ngomong, "Aku pergi menangkap ikan." Saya percaya teman-teman yang lain juga, "Hah? Nangkap ikan?" gitu ya. Ya, karena saking bengongnya, lagi putus asa, lagi galau gitu ya, lagi adu baper gitu saudara ya. Yesusnya kan mati menurut mereka. Apa yang terjadi? Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Kenapa? Karena udah gak tahu lagi, no hope, gak ada pengharapan, putus asa. Waktu Petrus mau pergi nangkap ikan, temennya bilang, "Good idea, gue juga pergi deh sama lo." gitu. Padahal mereka lupa, mereka sudah dipanggil bukan jadi penjala ikan, tapi penjala manusia. Dan Alkitab berkata, mereka berangkat lalu naik ke perahu. Di sini ada Pak Sugianto yang wow, pelaut. Ya. Sudah biasa nangkep ikan, segala jenis ikan. Semalam waktu makan malam saya tanya sama beliau, saya bilang begini, "Pak, jam berapa yang paling efektif nangkep ikan?" Dari sore sampai malam, Bu. Kalau pagi nangkepnya udang. Benar ya Pak ya? Ikannya udah tidur kali kalau pagi gitu saudara ya. Nah dikatakan begini, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Logikanya nangkap ikan sore sampai malam. Tapi malam itu bahkan sampai pagi gak dapat apa-apa. Nol, nihil. Logikanya hari-hari ini semua kondisi sudah makin baik, PPKM sudah longgar, harusnya bisnis sudah mulai lancar dong, harus berhasil dong, harusnya baik dan lain sebagainya. Tapi mungkin saudara mengalami seperti yang murid-murid alami, hasilnya nol, hasilnya nihil, hasilnya belum seperti yang diharapkan. Dan pagi ini kita butuh mujizat pemulihan yang dari Tuhan. Amin. Apa yang terjadi kepada dari murid-murid Yesus? Haleluya, haleluya, haleluya. Boleh dibantu saja klik next. Ininya agak malu sama saya mungkin. Nah, kita bisa lihat kegagalan Petrus. Ternyata Petrus itu bukan hanya gagal malam itu menangkap ikan, tetapi ternyata dia pernah mengalami yang namanya kegagalan mempertahankan imannya. Dia sempat nyangkal Yesus 3 kali. Ayatnya jelas, Matius 26 ayat 75. Kita enggak baca banyak ya saudara ya. Nah, tapi saudara bisa catat di situ. Petrus pernah gagal, dia menyangkal Yesus. Yang kedua, next. Petrus pernah gagal. Apa? Dia kembali ke profesi yang lama. Jadi penjala ikan lagi, ya. Yang ketiga, Petrus pernah gagal. Next, usahanya enggak berhasil, semalam-malaman enggak ada hasil. Pak Sugianto, kalau Bapak jadi pelaut, nangkap ikan, dari sore sampai malam sampai pagi nggak dapat ikan, gimana rasanya Pak? Kecewa. Saya percaya murid-murid Yesus saat itu juga kecewa. Gimana sih? Kok nggak ada ikan, lapar. Gitu saudara ya. Kalau sekarang lapar bisa pencet tek 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 tek. Datang makanan, ya, gampang. Dulu nggak ada saudara. Apa yang terjadi waktu Petrus mengalami kegagalan? Waktu murid-murid Yesus mengalami kegagalan? Tetap ada harapan mujizat pemulihan itu.
Hari ini apapun kondisi saudara, tetap ada harapan. Yesus memberikan mujizat pemulihan dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Oke, next. Nah, kita lihat Yohanes 21 ayat 4 sampai 5. Ketika hari mulai siang, ini udah mulai siang saudara ya. Tetap nggak dapat apa-apa, ikan nggak dapat, apalagi udang nggak dapat juga gitu saudara ya. Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu nggak tahu bahwa itu adalah Yesus. Saudara bisa bayangin, murid-murid Yesus bersama Yesus 3,5 tahun selalu bersama-sama. Kadang-kadang mungkin mereka nginep dan tinggal di satu tempat bersamaan. Mereka makan pagi bersama, makan siang bersama, makan malam bersama. Mereka melayani bersama-sama. Istilahnya kalau udah kenal banget, deket, nempel 3,5 tahun. Masa sih gak sadar itu Yesus? Betul gak? Kadang-kadang mungkin mau saudara ya, waktu kita dekat dengan seseorang, dia saudara langsung tahu, oh ya itu suami saya. Oh itu papa saya, gitu saudara ya. Kenapa? Karena kita udah kenal, udah deket. Ini Yesus ada di tengah-tengah mereka, mereka gak sadar. Mereka gak tahu. Kenapa? Karena mata rohani mereka, hati mereka, telinga rohani mereka, pikiran mereka sedang ditudungi dengan persoalan. Hari ini dengar, kalau saudara dan saya mau lihat mujizat pemulihan, matamu, pikiranmu, hatimu harus tertuju sama Tuhan Yesus, bukan pada masalah. Kenapa? Sesungguhnya Yesus ada dalam rumah tangga saudara. Sesungguhnya Yesus ada dalam pekerjaan saudara. Sesungguhnya Yesus tidak jauh dari hidup saudara. Tuhan Yesus ada di zaman bersama dengan saudara. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Dan Yesus berkata kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Mereka jujur bilang, enggak ada. Saudara maaf ya, Yesus ini pernah disangkal oleh Petrus 3 kali. Kalau mungkin kita jadi Yesus, begitu ada di tengah-tengah mereka. Kalau mungkin kita loh saudara ya, mungkin kita akan berkata gini, hei Petrus, kamu ya nyangkal aku 3 kali ya. Benar gak saudara? Sudah dilayani, sudah diberkati, sudah diserahkan pengurapan, nyangkal. Tapi Yesus tidak lakukan itu. Yesus tanya, adakah kamu punya lauk pauk? Waktu Yesus bertanya, adakah kamu punya lauk pauk? Itu bukan berarti Tuhan Yesus kelaparan gak punya lauk pauk. Kenapa? Karena Alkitab nanti ayat berikutnya katakan, Tuhan Yesus udah siapin ikan buat mereka. Wow, ini bicara apa? Pendekatan Tuhan Yesus ke kita. Dia tahu kebutuhan saudara. Mereka semalam-malaman gak dapat ikan. Makanya Tuhan Yesus nanya, adakah punya lauk pauk? Tuhan Yesus sangat tahu pergumulan setiap saudara. Kalau di sini ada istri yang mungkin kau berkata begini, Tuhan kenapa ya suamiku jutek terus? Bangun tidur marah, siang marah, sore marah, malam mau tidur marah. Mau marah balik, marahnya lebih kenceng. Gitu ya. Tuhan kau gak tahu nih hatiku sakit misalnya. Dengar, dia tahu apa yang menjadi kebutuhanmu. Waktu mungkin kau berkata, Tuhan aku pusing dengan bisnisku. Karyawannya begini. Dengar pagi ini Tuhan katakan, aku tahu pergumulanmu. Aku peduli dengan hidupmu. Seperti Yesus menyatakan diri kepada murid-muridnya. Yang mengerti katakan amin. Next. Ayat 6 bagian A katakan. Kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu ke sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Saudara bisa bayangin, mereka belum tahu itu Yesus loh. Belum tahu. Ya kan, Alkitab bilang belum tahu kan? Ya. Tapi mereka dengar ada orang yang bilang, tebarkan jala ke kanan. Saya percaya nih kalau saudara kita ada di perahu mereka, saling lihat-lihatan. Apa katanya? Kanan. Kita udah berapa kali tebar ke kanan? Dari malam sampai sekarang, itu kan siang saudara. Kanan mungkin udah 10 kali. Ya, tebar kanan, gak dapet. Tebar kiri, tarik gak dapet. Depan kali depan. Ikannya di depan kali, depan perahu. Tebar ke depan, tarik gak dapet. Depan, kiri, kanan, belakang gak dapet. Jadi waktu mereka dengar tebarkan ke kanan, aduh impossible.
Impossible, nggak mungkin, nggak mungkin. Saya mau beritahu pada saudara, ini tahun paradigma yang baru. Kalau yang dulu engkau lakukan gagal, impossible, tidak mungkin. Tapi kalau engkau dengar suara Tuhan dan dia katakan, tebarkan jala ke kanan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang percaya katakan amin. Mungkin ada di antara saudara berkata, kata dokter Bu, saya udah stadium sekian, harus begini, harus begini, harus begini. Bukan berarti saudara tidak lakukan tindakan medis loh ya. Tapi kita perlu dengar suara Tuhan. Tepat 1 hari sebelum kami berangkat ke Palembang, ada satu anak Tuhan, pelayan Tuhan saudara. Dia namanya Rahasia, kotanya Rahasia. Dia lagi berobat ke Jakarta dan dia berkata begini. Menurut hasil tindakan dan hasil pemeriksaan dan lain sebagainya gitu ya. Ada benjolan di payudara dan harus diambil dan sebagainya. Sore itu dia mau ambil masuk ke rumah sakit untuk cek sekali lagi. Dan besoknya untuk operasi ambil benjolan tersebut karena kankernya cukup ya haleluya gitu ya. Nah apa yang terjadi? Kami doa bersama-sama dengan dia dan keluarganya. Kami cuma perkatakan kau sanggup buat mujizat Tuhan. Gak ada yang mustahil bagimu. Saya juga gak ngerti pokoknya saya dengan Pak Tim doakan dan selanjutnya. Saudara malamnya ya kira-kira jam 7 malam suaminya WA dan berkata begini. Puji Tuhan tidak perlu operasi. Kenapa? Karena sel-selnya itu hanya sekedar titik-titik saja dan tidak ganas. Jadi hanya sekedar kemo berapa kali untuk membersihkan. Saya bilang Tuhan Yesus dahsyat. Mujizatnya masih ada dan terus ada dan akan kita alami. Yang percaya katakan amin. Makanya yang pertama next. Kita perlu dengar baik-baik. Satu lagi. Next satu lagi. Ya. Kita perlu dengar baik-baik suara Tuhan. Ini tahun paradigma yang baru saudara. Tuhan mau kita ngalami perubahan pikiran. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Amin. Ya, saya tahu kita punya banyak latar belakang, punya banyak pengalaman dari berbagai hal yang lain di belakang. Tapi hari ini di ibadah perdana di tempat ini yang baru sudah datang. Kita siap untuk melangkah bersama Tuhan dalam mujizat pemulihan. Yang percaya katakan amin. Jadi perlu dengar suara Tuhan baik-baik. Mereka dengar suara Tuhan. Kenapa Tuhan bilang tebarkan ke kanan. Alkitab berkata next ayat 6b. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi. Why? Karena banyaknya ikan. Pak Sugianto, waktu Bapak tebarkan jala, lalu Bapak tarik berat banyak. Gimana perasaannya Pak? Sukacita. Semangat. Saya percaya saudara pun. Waktu engkau dengar suara Tuhan, engkau taat lakukan dan mujizat terjadi. Akan ada sukacita, semangat yang menyala-nyala. Karena dia nyatakan dirinya dengan dahsyat dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Langkah yang kedua setelah dengar. Ayo kita taat yuk. Apa yang Tuhan perintahkan? Gak pakai kekuatan kita. Gak pakai maunya saya, maunya kita. Gak mau ikutin apa kata dunia. Kata orang Bu gini, kata orang begini. No, kita mau dengar apa kata Tuhan. Makanya pastikan tiap pagi saudara datang di hadapan Tuhan saat teduh. Pertajam telinga pendengaran kita untuk bisa mendengar seperti seorang murid. Katakan amin. Next, apa yang terjadi? Waktu mereka menangkap ikan dengan banyak, ayat 7. Maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus. Siapa murid yang dikasih itu? Yohanes. Ya, Yohanes ngomong kepada Petrus, "Itu Tuhan." Yang ngomong Yohanes, Saudara, bukan Petrus. Tapi apa yang terjadi? Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian. Lalu terjun ke dalam danau. Logikanya nih Saudara ya, logikanya ya. Itu kan air nih Saudara ya. Air kan? Orang yang terjun pakai baju apa enggak? Enggak. Apalagi dia lagi tidak pakai baju, tidak pakai pakaian.
Tapi karena Petrus bilang, aduh Tuhan aku nggak layak ketemu dengan engkau. Apa yang dia lakukan? Dia pakai pakaiannya. Dia terjun. Ingat saudara, murid-murid yang lain, teman-temannya lagi susah-susah payah nih. Angkat jalannya penuh dengan ikan. Benar ayat tadi kita baca, betul? Mereka lagi angkat nih. Penuh. Ayo angkat yang 1, 2, 3. Ya, masih belum juga nih karena banyak ikan. Petrus lepasin jalannya, jebur, hampiri Tuhan. Ini bicara apa saudara? Next, kita lihat. Yang ketiga, fokus Petrus bukan berkat. Fokus Petrus bukan mujizat. Fokus Petrus siapa? Siapa? Tuhan Yesus. Hari ini dengar, gereja ini dibangun oleh Tuhan Yesus, dia kepala gereja. Dia kepala gereja, dia dasar dari hidup kita. Fokus kita bukannya hal dunia. Fokus kita bukannya berkat. Fokus kita bukan masalah. Fokus kita harus tetap Yesus. Sekali Yesus, selama-lamanya Yesus. Yang percaya katakan amin. Waktu Petrus fokusnya adalah Yesus. Apakah Petrus kehilangan berkat? Halo, kehilangan berkat? Tidak. Apakah teman-temannya berkata gini, Petrus lu jebur ya, goodbye. Ikan gua ambil semua. Apakah berkata gitu? No. Waktu fokusnya Petrus adalah Tuhan, tetap berkat itu akan dia alami. Amin. Waktu fokus saudara adalah Tuhan, berkat akan mengikutimu. Berkat keluarga, pemulihan keluarga, berkat rumah tangga, berkat kesehatan, berkat kebahagiaan, berkat materi, berkat rohani, berkat dalam segala hal. Amin. Next, kita lihat. Ayat 10-11 katakan gini. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat. Penuh. Apa saudara? Ikan-ikan besar. Bukan ikan teri yang kecil saudara. Ikan besar. Dan Alkitab berkata 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak goyah. Dahsyat. Kenapa 153 saudara? Kok Tuhan gak genepin cepet aja deh cepet. Cepet aja udah banyak loh saudara. Ikan gede-gede 100. Kalau dijual berapa tuh Pak Sugianto? Oh jangan. Kita gak hitung-hitungan di sini. Banyak. Kenapa gak dibuletin aja 200? Ya pego lah 150 lah. Kenapa harus 153? Aneh kan saudara? Kenapa? Saudara ternyata next 153 ekor ikan itu bicara semua jenis ikan yang ada di Danau Galilea. Wow, ini bicara apa? Semua berkat Tuhan yang Tuhan rancangkan buat hidup kita. Tidak ada yang tidak digenapi. Semua akan digenapi sempurna. Untuk hidup saudara, untuk keluarga saudara, untuk gereja ini, untuk kota ini. Katakan amin. Waktu apa? Dengar, taat, fokus sama Tuhan. Jangan fokus masalah. Tapi bu nyebelin terserah. Tapi bu bikin kesel, jaga hati. Tapi bu nyakitin, buang sakitmu. Fokus hanya pada Tuhan. Amin. Next. Ayat-ayat selanjutnya bicara tentang Yesus maju dan mengambil roti memberikan kepada mereka. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit. Ini momen dia menyatakan diri. Next, ayat berikutnya. Waktu sesudah selesai sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu, aku mengasihi engkau. Tapi enggak cukup Tuhan Yesus nanya sekali. Tuhan Yesus nanya lagi, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari semua ini? Lebih dari yang lain, lebih dari semua harta benda, lebih dari semua. Petrus ngomong lagi yang kedua kali, benar Tuhan kau tahu.
Aku mengasihi engkau lebih. Tapi ada pertanyaan yang ketiga yang Yesus tanya. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari yang lain? Maka nangislah hati Petrus. Ya, untuk ketiga kalinya Petrus menangis dan berkata, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Kalau saya boleh pakai bahasa kita sekarang, Tuhan, kau tahu hatiku Tuhan. Kau tahu sampai hatiku yang paling dalam Tuhan. Engkau tahu pikiranku sampai yang paling detail. Engkau tahu hidupku yang paling dalam, paling detail seluruhnya. Aku cinta engkau lebih dari yang lain. Mujizat pemulihan terjadi waktu Petrus ngalamin kembali cinta mula-mula dengan Tuhan Yesus. Dia yang pernah nyangkal, dia yang meninggalkan semuanya, tapi dia yang mengalami jamahan Tuhan. Dan Tuhan katakan, gembalakanlah domba-dombaku. Pagi ini pesan Tuhan untuk saudara di tempat ini dalam ibadah perdana. Tuhan lagi tanya saudara dan saya, apakah engkau mengasihi aku lebih dari segalanya? Apakah engkau mengasihi aku lebih dari segalanya? Apakah engkau mengasihi aku lebih dari segalanya? Saya percaya hal yang sama yang Tuhan lagi tanya. Ada satu tugas yang Tuhan berikan untuk kota Palembang. Kalau engkau dan saya berkata, aku mengasihi engkau Tuhan lebih dari segalanya. Sekalipun aku gak mampu, mampukan aku untuk cinta engkau Tuhan. Mampukan aku untuk cinta engkau Tuhan lebih dari segalanya. Mampukan aku cinta engkau lebih dari segalanya Tuhan. Yang keempat dikatakan Petrus ngalamin pemulihan cinta mula-mula. Pagi ini saya mau ajak saudara nyanyikan My First Love is Jesus. Musik dulu dengan lembut naikkan pujian ini. Saudara bawa hati saudara, saudara bawa hidup saudara. Mujizat pemulihan itu dimulai waktu Petrus dengar suara Tuhan. Kedua dia melangkah. Saya percaya saudara sudah dengar suara Tuhan. Tim yang ada di Palembang sudah dengar suara Tuhan. Sudah melangkah sampai hari ini. Kita ada di ibadah perdana ini. Dan Tuhan mau fokus kita adalah Tuhan. Fokus kita adalah Tuhan. Dan kita kembali terus menjaga cinta mula-mula. Cinta mula-mula. Untuk menggembalakan domba-dombanya Tuhan. Untuk menggembalakan jiwa-jiwa. Mereka yang lelah, mereka yang letih. Mereka yang terlantar. Pagi ini kalau engkau berkata, aku mau cinta engkau lebih lagi Tuhan. Taruh tangan saudara di dada saudara. Aku mau cinta engkau lebih lagi Tuhan. Aku mau Tuhan bersama dengan tim yang ada di sini. Mengembalakan domba-dombanya Tuhan. Membawa jiwa-jiwa untuk dekat dengan Tuhan. Taruh tangan saudara di dada saudara. Mungkin kau berkata, aku cuma jemaat, aku baru kenal Tuhan. Gak peduli saudara, Tuhan lihat hatimu dan hatiku pagi ini. Kira mari singers naikkan pujian ini. Naik, silakan naik. Masing-masing saudara doa, ambil waktu beberapa menit. Kira lah bakaya Lord Jesus, Lord Jesus, you're my first love. How I love you. Oh, how I love you.
Lord Jesus, you're my first love. How I love you. Oh, how. Sekali lagi, Yesus Jesus. Saya undang saudara bangkit berdiri, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kuriala bayar shikaya hurala patakaya shakaya. You're my first love. How I love you. Oh, how I love you, Lord. Kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu ya Abang. Biar pagi ini cinta kami diperbaharui. Fokus kami hanya kepada Engkau, bukan yang lain. Kami percaya mujizat pemulihan itu sudah ada di depan kami. Amen. Tapi yang Tuhan mau hati kami yang penuh cinta kepada Engkau. Kau berkati anak-anak-Mu Tuhan. Kau jamah anak-anak-Mu Tuhan. Biar mulai pagi ini sampai Engkau datang kembali, hati kami penuh cinta kepada Engkau. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan, jamah Tuhan. Pulihkan, pulihkan rumah tangga. Biar rumah tangga penuh cintanya Tuhan. Penuh kasihnya Tuhan. Hubungan suami, istri, orang tua, anak, menantu, mertua. Penuh dengan kasihnya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur. Seperti Petrus dipulihkan cintanya. Dan Petrus kemudian karena pertolongan Roh Kudus dipakai Tuhan dengan dahsyat. Jiwa-jiwa dimenangkan. Kami juga percaya Tuhan, pengurapan yang sama yang turun atas Petrus juga akan turun dalam kehidupan kami dengan dahsyat. Amin. Tuhan akan pakai setiap kami, keluarga-keluarga kami, bahkan bisnis pekerjaan yang Tuhan percayakan, bahkan gereja ini untuk menuai banyak jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kami mau melihat mujizat penuaian, Yes. mujizat penuaian, Amin. mujizat penuaian. Amin. Pasti terjadi, Amin. pasti terjadi, Amin. pasti terjadi. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya sama-sama katakan. Amin. Sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Katakan haleluya. Ya, puji Tuhan, semua diberkati. Amin. Amin. Nah, kita akan mendengarkan pengumuman untuk kegiatan minggu ini. Saya persilakan tim multimedia. Shalom Jemaat Tuhan, inilah Weekly News MS Palembang. Pada hari Minggu ini, kita mengadakan ibadah perdana MS Palembang. Khusus untuk minggu ini, ibadah akan diadakan 2 kali, yaitu pukul 10 pagi dan 5 sore di tempat ini, yaitu Komplek Rajawali Village, lantai 2 Palembang. Ibadah hari Minggu ini akan dilayani oleh Pendeta Dr. Timotius Hardono, disertai kesaksian dari Bapak Chong Kwan Seng. Mari kita ajak keluarga, saudara dan teman-teman kita yang belum mengenal Tuhan Yesus untuk hadir dan sama-sama merasakan hadiratnya yang mengubahkan. Cool Day atau Community of Love akan diadakan setiap hari Rabu pukul 18.30 atau setengah 7 malam di Sekretariat Jalan Tembesu nomor 1132B. Untuk alamat yang lebih lengkap, silakan menghubungi petugas MS Palembang atau Asher setelah selesai ibadah. Doa puasa akan diadakan setiap hari Sabtu pukul 10 pagi di Sekretariat. Untuk alamat yang lebih lengkap dan lebih jelas, silakan menghubungi kontak person di bawah ini. Pengumuman selanjutnya, minggu depan tanggal 29 Mei 2022, kita akan dilayani oleh Gembala Pembina kita, Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Mulai minggu depan, ibadah MS Palembang akan dilakukan 1 kali ibadah, yaitu jam 10 pagi. Kami rindu untuk melihat Bapak Ibu kembali hadir bersama kami untuk memuji dan meninggikan Tuhan Yesus bersama-sama. Baptisan air akan diadakan pada setiap minggu kedua. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang rindu untuk dibaptis,
harap menghubungi tim MS Palembang untuk info yang lebih lanjut. Pengumuman selanjutnya, bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang membawa kendaraan pribadi, kami menyediakan stempel untuk flat parking. Stempel dapat diminta di counter belakang setelah selesai ibadah. Demikian Weekly News hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Bye! Ya, kita ada dua pengumuman tambahan. Pengumuman yang pertama, pada hari Kamis tanggal 26 Mei, kita ada ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Saya berharap untuk Bapak Ibu boleh kembali hadir dan mengajak teman-teman lain untuk kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, menyediakan tempat bagi setiap kita. Ya, pengumuman yang kedua, setelah selesai ibadah akan diadakan baptisan air, dan untuk setiap yang sudah diarahkan boleh berkumpul setelah kita fellowship, boleh berkumpul di tempat ini untuk kita ke kolam baptisan. Demikian pengumuman, dan juga Bapak Ibu di MS Palembang tempat ini kita tidak akan mengedarkan kantong persembahan, tetapi setelah selesai ibadah, setiap amplop persembahan yang ada di kursi Bapak Ibu boleh diisi dan ketika pulang boleh diletakkan di kotak yang sudah disediakan di belakang. Demikian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengundang untuk semua Bapak Ibu, kita boleh bangkit berdiri. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak Mari sekali lagi sama-sama kita angkat kedua tangan kita. Kita nyatakan kepada Tuhan, kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya, haleluya. Kita satukan hati kita. Kami bersyukur buat pagi menjelang siang hari ini Tuhan. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan Yesus yang baik sekali. Kami sudah menerima kebenaran firman Tuhan. Biarlah hati kami dipenuhi dengan hati yang berbelas kasihan, yaitu hati Bapa di surga. Hati yang dipenuhi dengan hati yang jiwa-jiwa Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah ditaburkan Tuhan. Yang hati yang lembut ini dipenuhi dengan hati firman Tuhan yang sudah kami terima Tuhan Yesus. Biarlah Engkau menjadikan kami semua penjala-penjala manusia, penjala-penjala jiwa Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Aba.
Dan kami bersyukur, kami berterima kasih buat semua yang hadir pada siang hari ini. Yang tadi datang dengan membawa sakit penyakit, letih lesu, tidak berpengharapan. Semuanya sudah dipulihkan, semuanya sudah disembuhkan. Dan kembali Tuhan, mereka keluar dari pintu ini sudah tidak sama lagi. Mereka bersuka cita, mereka berkemenangan, mereka membawa damai dan sejahtera. Mereka terus on fire Tuhan Yesusku di dalam mengikuti Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Di mana Engkau menempatkan kami di kota Palembang. Kota yang begitu luar biasa. Kami mengangkat tangan ke surga. Kami memberkati kota kami. Kami melepaskan shalom, damai sejahtera untuk kota Palembang. Kami memberkati semua pemimpin-pemimpin kota kami Tuhan. Kami memberkati semua gereja-gereja Tuhan yang ada di kota Palembang. Kami memberkati semua atmosfer yang tidak baik. Kami sudah lepaskan. Kami melepaskan shalom, damai sejahtera untuk kota kami Tuhan. Di mana kami Engkau tempatkan, di situ ada damai sejahtera. Di situ ada kemenangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Aba, ya Bapa. Kami mengangkat tangan ke surga. Kami berdoa untuk Pak Tim. Kami berdoa untuk Ibu Indri. Engkau sudah pakai dia untuk memberkati kami lewat kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang sudah memulihkan kami, menyembuhkan kami, yang menerima semua berkat-berkat dari surga lewat hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah kekuatan kesehatan yang sempurna Tuhan terus tambah-tambahkan ke dalam kehidupan hamba-Mu ini Bapa. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu ini lebih dan lebih lagi Tuhan Yesusku. Tutup bungkus mereka ini dengan kuat kuasa darah Yesus Kristus Tuhan yang sempurna. Kami juga tidak lupa berdoa Tuhan untuk Pak Yo Tuhan yang sudah bersaksi ya Aba. Engkau pakai hamba-Mu ini lebih lagi untuk menjadi saluran berkat-Mu. Kemana dia pun pergi Tuhan Yesus. Untuk kalau dia kemarin Tuhan sudah menyesatkan banyak orang. Tetapi hari ini dia boleh Kau pakai untuk membawa itu. Orang-orang yang kemarin Tuhan, bawa kembali kepada Tuhan. Bawa kembali kepada jalan kebenaran Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, berkati istrinya, berkati anak-anaknya, berkati perjalanannya Tuhan Yesus. Kau pakai dia lebih lagi dengan pengurapan-Mu yang selalu baru dan dahsyat Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan, kami berterima kasih. Kami juga tidak lupa Bapak berdoa buat Pastor Husin Alai Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami memberkati hamba-Mu ini yang Kau pakai secara luar biasa Tuhan. Lebih dan lebih lagi Tuhan Yesus. Kami terus memberkati, melepaskan kekuatan kesehatan yang daripada Tuhan. Yang terus sempurnakan Tuhan. Memberkati istrinya, ketiga anak-anaknya, satu rumah tangganya yang luar biasa dipakai Tuhan. Terima kasih Bapa. Kemanapun hamba-Mu ini Kau pergi, pengurapan-Mu selalu menyertai dia Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa Tuhan buat Pak Sugianto, satu rumah tangga Bapa. Istri, anak-anak, menantu dan cucu-cucunya. Keluarga yang dipakai Tuhan secara luar biasa Tuhan Yesus. Engkau terus mengangkat dia Tuhan. Menjadi Tuhan Yesus. Keluarga yang luar biasa. Dalam hidupnya ada Tuhan kemanapun dia pergi. Membawa hadirat Tuhan. Memenangkan banyak-banyak jiwa. Kota Palembang ini boleh kami menangkan lewat keluarga ini Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tidak lupa juga berdoa buat semua tim yang sudah melayani. Tim musik, tim pemuji, tim penyembah. Semua asyir-asyir Tuhan Yesus yang sudah terlibat di dalamnya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus. Haleluya. Amin. Kami akan menerima berkat daripada Tuhan melalui hamba-Mu. Mari kita buka tangan kita.
biarlah seperti Petrus diperbaharui imannya. Kita juga diperbaharui. Katakan amin. Silakan duduk sebentar saja. Link saya sebentar. Bapak Ibu, silakan duduk sebentar aja. Makan sudah disiapkan, jadi Bapak Ibu tidak usah ke restoran, juga tidak usah mancing dulu. Ikannya sudah ada di luar. Nah, ada kejadian menarik, saya buka aja ya. Ada kejadian menarik kalau kita ke Israel, habis naik perahunya Yesus, kita naik perahu replikannya Yesus, tapi tenang, perahunya lebih besar dan ada mesinnya, jadi lebih aman, terlebih dengan doa. Lalu begitu mendarat di Danau Galilea itu, di pantainya kita makan ikan Petrus. Waktu saya pertama kali datang saya bingung, ikan Petrus, ternyata ikan mujair. Mirip ikan mujair, tapi enaknya bukan main. Tapi ada yang bilang gini, Pak Pendeta saya enggak makan ikan. Ya udah kata tour guide lokal sana, kalau enggak mau ikan Petrus ada namanya ayam Yohanes. Ada yang ngotot, saya enggak makan ikan, enggak akan ayam. Ya udah ada babi Yudas. Jadi kalau nggak bisa makan dua-duanya ada babi Yudas di sana ya. Itu joke aja. Nah, kalau ada pertanyaan begini, kenapa dibuat gereja lagi hari ini? Kenapa? Lagu ini dinyanyikan Pak Niko. Siapa yang mengasihi Yesus lebih sungguh, angkat tangan. Nah, kita dengarkan lagu ini. Hanya 5 menit aja. Silakan. Sama-sama. Kau cintaku, Niko nyoto, kau cintaku. Mari kita nyanyikan, sebutkan nama saudara. Sebutkan nama saudara ya. Ini tak tahu panjang, diperpendek aja. Kayak saya tadi nyoto. Nyoto itu nyata. Nyata saya mengasihi Tuhan Yesus. Kau cintaku. Sama-sama. Kau cintaku. Kau cintaku, Niko nyoto. Kau cintaku. Kau cintaku. Semua menyanyi. Kau cintaku. Kau cintaku, Niko nyoto. Kau cintaku. Tuhan tahu. Tuhan tahu jika aku cinta padamu. Kalau begitu. Kalau begitu, gembalakan. Tuhan tahu jika aku cinta padamu. Kalau begitu, gembalakan doaku. Saudara, Pentakosta ketiga akan membuat penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir seluruh sejahtera yang kalian buat. Saudara harus menjadikan mereka sebagai murid. Murid. Bukan follower. Bukan follower. Murid. Murid. Karena itu sudah harus mengembalakan mereka. Dengan keadaan yang macam-macam seperti tadi. Saudara-saudara, ada berapa banyak? Tuhan, saya akan menggembalakan domba-domba. Siap menggembalakan domba-domba, angkat tangan. Kalau begitu, gembalakan domba-domba. Kalau begitu, gembalakan domba-domba. Ya betul, dombaku kurang. Kalau begitu, gembalakan domba-domba-dombaku. Di Palembang. Saudara mengasihi Tuhan Yesus. Mungkin sudah ada di antara saudara seperti Petrus tadi. Saya tidak tahu apa yang saudara buat. Tapi hari ini, ketika kau mendengar firman, saudara, di hadapan Tuhan, ampuni saya. Ampuni. Ampuni. Selama ini saya banyak salah pada Tuhan. Ampuni. Ampuni. Untuk itu Tuhan datang kepada saudara. Amin. Dia akan berkata, aku mengampuni kamu. Yes. Aku mengampuni. Sekarang ayo, gembalakan domba-dombaku. Amin. Yang modelnya aneh-aneh. Gembalakan. Orang aneh tolong diterima ya, Pak Sugi, Pak Indra, Pak Pujo. Kau cintaku. Kau cintaku, sekali lagi. Kau cintaku.
kau cintaku. Yusin Alex, Biarto, Indra, Pojo, dan semua. Yes. Ya. Kau cintaku. Lambaikan tangan. Tuhan tahu jikalau aku cinta padamu. Kalau begitu, gembalakan domba-dombaku. Tuhan tahu jikalau aku cinta padamu. Kalau begitu, gembalakan domba-domba. Cukup, terima kasih. Domba-domba. Bapak Ibu mungkin lihat saya agak sibuk tadi buka laptop, buka HP. Laptop saya tadi saya ikut ibadah Miracle Service yang di Jakarta. Ada yang khotbah Nabi, kurnia karun Nabi namanya Pak Ayuban Sule. Terus tadi saya doa berkat di luar sana, karena Pak Ayu kesaksian. Lalu yang handphone saya buka Miracle Service Jogja. Ada Pastor Yu yang khotbah. Jadi saya bisa hadir di sini 3 ibadah. Lain kali bisa ikut Jambi juga saya ya. Pak Husin udah ketularan, ada di Jambi, ada di Palembang, ada di Bengkulu. Nah, itu namanya karena mengasihi jiwa-jiwa. Bapak Ibu, saya komitmen dan saya berterima kasih untuk supportnya. Saya akan naruh hidup sampai perintisan ini. Sementara kita merintis Palembang ini, saya juga terima kasih untuk dukungannya istri saya. Karena saya nggak bisa terbang kalau istri tidak dukung kan. Jadi bahkan dia ikut sering senang saya. Amin. Jadi saya akan sebulan sekali datang. Pak Husin sebulan sekali datang. Kita undang tamu sebulan sekali datang. Lokal Palembang datang. Jadi kita akan bombardir Palembang. Pak Yu juga akan datang lagi sama istrinya. Katanya istrinya cantik, coba di bawah. Cantik atau tidak? Pasti cantikan istri saya pasti. Pasti cantikan isinya Pak Sugianto, Pak Indra. Tapi menurut dia paling cantik, oke Pak ya. Oke, jadi kenapa ada gereja lagi? Jawabannya gini, kita akan memenangkan Palembang. Jadi kita nggak menjelekkan gereja manapun, kita nggak bilang gereja nggak sempurna, itu masing-masing dengan Tuhan. Tapi ini kita punya kesempatan melayani. Nah, syaratnya apa untuk kita melayani? Bapak Ibu di sini kita belajar bersama. Siapapun boleh melayani. Saya orang berdosa, ya bertobat dulu. Contoh, kalau ada orang gila datang sini terima nggak? Terima, didoakan dulu, boleh masuk. Mohon maaf, kalau ada orang telanjang, nggak pakai baju, datang sini terima nggak? Terima, tapi dipakein baju dulu. Boleh nggak pelacur masuk ke sini? Boleh, asal dia bertobat, nggak cari langganan baru. Terus Pak Gembala tolong diumumkan, kan saya cari pelanggan baru, kita baptis dia 7 kali pakai oli bekas. Jadi ini bengkel, kita udah komitmen kalau tempat ini tidak muat, jebol ke kanan, jebol ke kiri. Tepuk tangan dulu dong. Jadi Anda semua bisa melayani, belajar bersama. Ya, jadi itu aja sehingga kita boleh fellowship akan makan, mungkin akan diatur, mungkin sebulan sekali atau gimana. Tujuannya bukan, saya tahu tidak ada yang kesini cari makan, tapi kita fellowship, tapi diberkati makan itu juga anugerah. Bahkan saya lihat adiknya, siapa? Adikmu ya, siapa namanya? Debbie ya? Debbie sama suaminya dari Surabaya ya? Jalan kaki atau naik pesawat? Oh naik pesawat, datang dari Jakarta, Surabaya. Bayar sendiri tiketnya? Bayar sendiri. Ya. Jadi korbannya tidak pernah sia-sia. Jadi datang sebulan saya juga. Masih didoakan. Semua bilang haleluya. Hah? Oh iya, keluarga Pak David senang. Oh Daniel senang sama ibu ya. Ibu mana ibu? Oh, tak pikir bukan ibunya, ciciknya tak pikir ya. Karena terima kasih ya, Daniel senang. Dari Jakarta, dari Jambi datang, wow. Waktu saya pembukaan di Jambi datang juga ya. Wah kita jumpa, habis ini kita buka di mana? Ya, Bapak cari sarang walet, saya cari jiwa. Deal? Ya. Pak Pujo, Pak Pujo. Pak Pujo cari bakso, katanya baksonya udah 500 item.
kita akan cari jiwa 500 item. Kata dia buat di Bangka, kita akan buat di Bangka. Mari Bung, rebut kembali. Tapi kita belajar bersama, setuju? Mohon maaf, mobil mewah, rumah mewah, sawah mewah, semua ini waktu kita rapture nggak dibawa. Tapi jiwa-jiwa yang kita bawa, itu dibawa. Nah kalau Yesus belum datang, kita ada kesempatan, ayo belajar melayani. Siap? Nanti ada ada komsel, ada terlibat semuanya. Mari kita bangkit berdiri. Mohon maaf agak lama supaya lapar, supaya makannya enak. Boleh nambah Pak Sugi, Pak Indra? Boleh nambah. Sip. Iya, sekali 2 makan, biar praktis. Ibu pintar sekali sih. Ya. Oh, saya juga terima kasih sama istri saya. Anda tahu, saya sebagai suaminya itu diizinkan terbang kemana-mana. Anda bisa bayangkan, pernah nggak Bapak Ibu naik pesawat, terus pesawatnya goyang? Pernah nggak? Takut nggak? Takut. Saya juga takut. Tapi kadang saya terbang setahun hampir 100 kali, bayangkan. Kalau istri tidak mengizinkan, terima kasih sayang. Baik sekali. Kenapa saya tahu terbang 100 kali? Garuda kasih saya platinum. Platinum itu berarti setahun 65 kali. Terus Batik Air, Citylink, ya kebanyakan naik itu saya. Belum yang keluar negeri. Kami ada cabang di Philadelphia, Amerika, Korea, Australia, bayangkan. Nah saya serba senang bukan hanya mengizinkan, dia selalu ikut pergi. Kasih karunia. Jadi Anda tahu saya hanya karena mengasihi Tuhan. Angkat tangan, kami memberkati makanan yang sudah dimasak oleh siapapun yang masak, kami tahu diberkati. Juga yang berkorban, yang menabur, memberikan persembahan hari ini, mulai hari Jumat, Sabtu. Mereka yang datang ke luar kota, keluarga Pak Daniel senang, keluarga DPD dan suaminya berada di Surabaya. Banyak orang berkorban, bahkan menabur dengan bunga papan, dengan panggung, dengan alat musik, semuanya jeripayah mereka nggak pernah sia-sia. Kuduskan, kami akan makan dan fellowship. Angkat tanganmu, terimalah berkat dari Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Supaya engkau seperti pohon di tepi sungainya Tuhan. Tidak pernah layu, selalu berbuah dan berhasil. Ibadah sore jam 5 dipenuhi jiwa-jiwa. Kami akan telepon WA teman kami supaya mereka datang dan menerima kesembuhan dan pemulihan. Dalam nama Yesus, yang percaya sampai rapture diangkat Tuhan sehat, katakan amin. Silakan turun, sekali lagi kita foto ya, 1 menit aja. Untuk kenang-kenangan, nanti kok sudah